Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Ahmad Husaini MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Negeri 4 Pekanbaru. Yang terhormat Ibu Elvi Syamsuryati SPD selaku Ketua Komunitas Pembelajar SMK Negeri 4 Pekanbaru dan seluruh peserta diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Reski Gundi Mkom. Segala puji bagi Allah Tuhan Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul bersama di ruang pertemuan SMK Negeri 4 Pekanbaru dalam mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif Senin 19 Agustus 2024. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Ibu Dr. Anda Meriati. Kepada Ibu disilakan. Hadirin dipersilakan berdiri. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita ikuti acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif, marilah kita berdoa untuk keberkahan dan acara berjalan dengan lancar. Doa akan dipimpin oleh Bapak Yudi Haryanto SPDI. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keberkahan dan kelancaran kegiatan kita pada pagi menjelang siang ini, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah. Ala azini al-Fatihah.
Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma 'allimna ma la na'lam ya Allah. Ya Allah ya Rahman, pada pagi hari ini ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, kami hamba-hambamu yang lemah, berikanlah kami selalu kekuatan ya Allah. Ya Allah, kami hamba-hambamu yang haus akan ilmu ya Allah, berikanlah kami ilmu ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah kami ya Allah, karena hanya Engkaulah Maha Pemberi kesehatan. Ya Allah, bimbinglah kami untuk selalu di jalan dan bersyukur atas segala nikmat-nikmat. Kabulkanlah segala hajat kami, lancarkanlah segala urusan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian kegiatan selanjutnya, sepatah kata dari Ketua Komunitas Belajar SMK Negeri 4 Pekanbaru. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Elvi Syamsureti SPD. Kepada Ibu, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat rahmat dan limpahan dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruang rapat untuk mengikuti kegiatan destinasi dari salah seorang rekan guru kita yaitu Bapak Rizky Gurdi. Salawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersyafaat pada beliau, kita mendapatkan bersalawat pada Nabi Muhammad SAW, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu semua, untuk sedikit sepatah kata dari saya mewakili komunitas belajar guru pembelajar SMK Negeri 4 Pekanbaru. Yang pertama adalah terima kasih kepada Ibu Velia selaku moderator dan juga kepada Bapak Rizky Gurdi sebagai narasumber kita berbakat baik hari ini. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan destinasi berbagi praktik baik oleh Bapak Rizky Gurdi, yaitu destinasi tentang pemahaman dan penerapan budaya positif.
Kombel kita, guru pembelajar SMK Negeri 4 Pekanbaru sudah terdaftar di PMM Bapak Ibu. Jadi kombel sekolah tujuannya dibentuk adalah untuk guru-guru saling berkolaborasi dan saling berdiskusi dalam menyelesaikan permasalahan terkait dalam pembelajaran siswa-siswa kita di sekolah kita ini. Nah, dengan adanya saling berbagi praktik baik, itu diharapkan kita mendapat tambahan wawasan, tambahan pengetahuan yang bisa kita implementasikan kepada peserta didik kita. Seperti salah satu contoh adalah hari ini oleh Bapak Rizky Budi. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan Pak Rizky Budi tentang budaya positif bisa kita implementasikan di pembelajaran kita di kelas. Walaupun sebelumnya semester ganjil ini sudah pernah juga kita lakukan materi ini, tapi waktu kegiatan kita dalam webinar ya Pak Ibu yang semester ganjil dengan narasumber Ibu Dewi Arya waktu itu. Kemudian bagi Bapak Ibu yang lainnya yang mau berbagi praktik baik Bapak Ibu, kami penggerak komunitas sangat terbuka sekali jika ada Bapak Ibu yang ingin berbagi praktik baik di kombel kita, sehingga diharapkan kombel kita terus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang tujuannya adalah berpusat kepada peserta didik. Jadi kalau seandainya nanti Bapak Ibu ada yang mau berbagi praktik baik juga, nanti kami penggerak komunitas akan memfasilitasi, kemudian juga termasuk menerbitkan sertifikatnya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu melakukan kegiatan berbagi praktik baiknya di jam pembelajaran, tentu dipilih guru-guru yang tidak mengajar dan juga Bapak Ibu sebagai narasumber yang tidak mengajar, dan mungkin yang dihadiri kan tidak bisa semua guru kita. Tetapi kalau kegiatan-kegiatan ini kita teruskan, maka Bapak Ibu yang belum mengikuti hari ini mungkin bisa mengikuti di lain hari dengan narasumber yang berbeda. Contohnya, insya Allah saya nanti Bapak Ibu itu akan melakukan pengimbasan tentang Gemini AI atau Gemini AI, Artificial Intelligence, itu insya Allah hari Kamis. Karena saya kosong hari Kamis dari pagi sampai baru jam 10 lewat mengajar. Jadi rencana saya melakukan pengimbasan tentang inovasi pembelajaran Gemini itu nanti di hari Kamis jam 8 sampai jam 10. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak mengajar hari Kamis tersebut mungkin bisa mengikuti juga. Dan mungkin Bapak Ibu yang lainnya bakalan ada nanti memberikan berbagi praktik baik, itu bisa dipilih hari lain juga, sehingga kegiatan kombel kita tetap berjalan. Dan kalau kita lakukan kegiatan kombel kita dalam daring, itu bisa kita lakukan di hari Jumat siang, kemudian Sabtu atau Minggu atau tanggal-tanggal merah. Dan nanti mudah-mudahan kedepannya bisa lagi kita mencari narasumber dari luar juga. Tetapi sebenarnya diutamakan narasumber itu berbagi praktik baik itulah guru-guru kita di dalam sekolah gitu. Jadi kemudian tidak hanya dibatas sebagai narasumber, bagi Bapak Ibu yang bersedia menjadi moderator juga, kami sebagai penggerak komunitas sangat senang hati jika Bapak Ibu ada yang bersedia. Kemudian tentu tidak luput dari support dan dukungan dari sekolah, terutama dari kepala sekolah dan juga dari Bapak Ahmad selaku wakil kurikulum. Kemudian terakhir saya harapkan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Rizky Budi hari ini bisa kita ambil manfaatnya dan bisa kita implementasikan ke peserta didik kita, karena tujuan utama dari kombel tadi adalah bagaimana kita berkolaborasi dan saling berdiskusi dalam meningkatkan mutu pendidikan dan yang berpihak dan berpusat kepada peserta didik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara selanjutnya ialah sambutan dari Bapak Dr. Andos Ahmad Husaini MPD selaku Wakil Kepala SMK Negeri 4 Pekanbaru bidang kurikulum. Kepada Bapak disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi puji, saudara syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita kembali berkumpul di ruang pertemuan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif dari calon guru penggerak, yaitu Bapak Rizky Budianto. Selanjutnya berserah kita pada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang saya hormati Ibu Elvi Samsuriyati SPD selaku Ketua Pombel atau Komunitas Belajar di SMK Negeri 4 Pekanbaru. Selanjutnya Ibu Bapak Rizky Burdi selaku calon guru penggerak. Mudah-mudahan sebentar lagi C-nya hilang. Selanjutnya Bapak Ibu peserta untuk kegiatan pada pagi hari ini. Baik, saya mewakili dari kepala sekolah mengucapkan terima kasih. Mohon maaf karena beliau pada saat ini masih ada pertemuan dengan pihak kepolisian. Baik, terima kasih sekali lagi buat Bu Elvi Samsuriyati yang telah mewadahi atau memfasilitasi kegiatan dari calon guru penggerak ini, karena kita sudah mempunyai komunitas belajar. Nah, ini adalah wadah kita untuk saling berbagi dan tentunya pada akhirnya ini berimbas kepada penerbitan sertifikat yang bisa kita jadikan untuk pengisian di LHK kita. Memang kegiatan ini diambil di sela-sela pembelajaran, namun memang sengaja bagi pesertanya adalah bagi Bapak Ibu guru yang tidak mengajar pada saat pelaksanaan kegiatan ini. Dan jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Elvi Samsuriyati, masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang nantinya kita laksanakan melalui komunitas belajar. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Elvi tentang pengimbasan pelatihan Gemini Academy. Ini juga sudah ada suratnya dari kementerian, ada beberapa guru kita ya yang ikut dalam kegiatan tersebut. Nah, ini nanti bisa berkoordinasi dengan kami di kurikulum apabila ingin melaksanakan kegiatan tersebut. Dan kemudian juga melalui kegiatan SMKPK, karena masih banyak lagi kegiatan melalui SMKPK. Namun kalau SMKPK itu memang sudah terdaftar dan jumlah gurunya juga pesertanya juga sudah terdaftar ya Bapak Ibu ya. Dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan dapat kita ambil pelajarannya dan nantinya dapat diterapkan tentunya dalam kegiatan belajar mengajar yang nantinya tentu berimbas kepada mutu pendidikan di SMK Negeri 4 Pekanbaru. Mungkin saja dapat kami sampaikan. Terima kasih. Dengan mengucapkan bismillah, kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif secara resmi kita laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif, pada kesempatan kali ini marilah sama-sama kita ikuti kegiatan tersebut yang akan dipandu seutuhnya oleh Bapak Rizky Burdi Enkom selaku calon guru penggerak angkatan 11. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Bapak Ibu. Bismillah. Alhamdulillah amin. Syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan kita bersalawat kita mendapatkan salawat yang juga pertama kali saya mengucapkan terima kasih pada Bu Elvi Samsuriyati selaku ketua komunitas Pombel kita yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Selanjutnya kepada
sudi hadir pada destinasi yang saya tajak ini. Jadi ini merupakan bagian dari tugas kegiatan guru penggerak juga. Jadi kita disuruhkan untuk menyebarkan pemahaman yang sudah kita dapat pada pembelajaran CGP ke rekan-rekan sejawat. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, karena di sini juga kita sediakan makanan cemilan, silahkan dinikmati dengan dia. Jadi kalau makannya nggak habis, kita nggak siap-siap jadinya kan. Silakan. Kalau Bapak Ibu belum sedia minumnya, silakan. Minuman kalau ada yang dapat. Silakan saja snacknya. Snacknya ini berbagi juga. Ya. Ya enggak. Ya. Boleh dinikmati Bapak Ibu. Kalau yang meja yang nggak tersedia boleh tolong dibagikan. Baik, kita lanjutkan. Nah, pada pemahaman disiplin positif ini ada poin-poin yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Di antaranya mengubah mindset kita dulu, yaitu mengubah paradigma kepada paradigma baru. Nanti kita lihat mungkin dari konsep sebelumnya dengan konsep pertama di Pulau Merdeka. Nanti kita lihat di mana perbedaannya. Kemudian tentang apa itu disiplin positif, dan selanjutnya nilai-nilai kebajikan, tentang kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi poin-poin ini sebenarnya konsep yang perlu kita pahami untuk menerapkan budaya positif terutama di kelas dan seluasnya pada sekolah dan masyarakat tentunya. Perubahan paradigma baru. Nah, perubahan paradigma baru itu pembelajaran itu berpusat pada siswa dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi maksudnya kita siswa-siswa itu kita pahami secara dasarnya dia membawa kodrat alamnya itu lingkungan. Biasanya anak dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya anak yang biasa tinggal di pasar dengan yang tinggal di perumahan secara karakter itu berbeda gitu ya Bapak. Nah, itu maksudnya kodrat alam. Atau anak-anak yang tinggal di perkebunan dengan anak yang kota itu berbeda karakternya. Kalau kodrat zaman itu penyesuaian zaman yang terjadi. Misalnya anak-anak yang kita hidup pada era 80-an, 90-an yang dengan 2000 sekarang yang aktif dengan media sosial, teknologi, bahkan AI, tentu berbeda dengan anak yang zaman kita. Itu maksudnya kodrat zaman. Kemudian pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Karena mempertimbangkan kodrat alam dan zaman itu, sehingga pembelajaran itu berdiferensi sesuai dengan karakter peserta siswa tersebut. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan psikologinya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan intinya tujuan akhirnya itu arah pendidikan itu ialah ke karakter profil Pancasila. Jadi budaya itu nantinya karakter siswa itu terbentuk tujuannya kepada karakter profil pelajar Pancasila. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita lanjut pada sesi selanjutnya, ini ada sedikit permainan Ibu. Nama permainannya cobalah buka. Apa nama Bapak Ibu permainan ini? Namanya permainan cobalah buka. Ya boleh dulu. Dia banyak persepsinya kan. Nah, cobalah buka ini persepsinya. Jadi
boleh buka dulu, buka plastiknya dulu. Tapi kalau ini, belum ini, Bapak Ibu. Jadi gini, kita kan punya dua telapak tangan ya, yang kanan kita ginikan. Kalau saya bilang satu, ini kan, dua, yang kanan ini, yang saya bilang dua, berarti tangan kirinya di teman sebelahnya ada. Ya. Nanti kalau saya bilang tiga, Bapak Ibu langsung tangkap tangan temannya. Jadi siapa yang ketangkap kita kasih hukuman ya, Bu. Sepakat ya? Simulasi, oke. Coba kita tes simulasi. Satu dan satu dawet ini. Yang kanan dulu, satu kanan. Dua, berarti tangan kita ke telapak tangan ya. Telapak tangan ya. Ke tangan teman kita, ke telapak tangan ya. Yang tutup dulu, buka dulu. Ya, ke sebelah. Nanti kalau saya hitung tiga, siap-siap ibu yang telapak tangannya terbuka siap-siap menangkap temannya. Sedangkan yang jari tunjuknya gini siap-siap untuk mengilat gitu. Tahu ya? Nah, tapi nanti kalau yang tertangkap kita kasih hukuman ibu. Oke, bisa kita tes? Oke ya. Kita tes. Satu. Dua. Tiga. Ada yang ketangkap? Gak ada? Oh, berarti oke, makasih ya. Jadi gak ada yang hukum berarti ya? Gak ada yang hukum kan? Iya. Lagi. Oke, tolong. Jadi ya, oke. Satu. Dua. Ada yang tertangkap? Oke, terima kasih ya Bu. Nanti beruntung jadinya. Apa Bu? Kita hanya sedikit training. Terus ini Pak Ibu. Jadi ini tugas Bapak Ibu yang misalnya Bapak Ibu yang A yang ini yang kepala tangan misalnya ya. Ini kepala tangan lagi ya misalnya. Apa itu kepala tangannya kan? Kepala tangannya adalah mengepal tangannya menjaga sekuat tenaga agar kepala tidak terbuka. Yang abadnya ada suara sia lah mungkin di di tangan ibu ini ada rahasia yang nggak boleh diketahui orang. Suara sia juga nggak boleh tahu orang ini kan. Nah, sedangkan teman ibu yang sebelah itu berusaha membuka kepala tangan. Boleh dengan segala upaya, misalnya dengan rayuan, dengan tunjukkan, dengan paksaan, dengan doa, dengan harapan. Kira-kira bisa nggak kira-kira? Mau dites? Oke ya, mungkin susah ya. Jadi intinya gini, coba kita renungkan aja lah Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu punya rahasia di tangan, terus tidak ingin nih diketahui oleh teman ibu sebelah, tapi teman yang pingin ini kepo lah mungkin sekali ingin tahu. Jadi dia melakukan apa saja, misalnya dirayunya dengan kata-kata, mungkin dengan imbalan. Ada orang yang mengintimidasi juga kan Bapak Ibu, sifatnya penipuan dan mengintimidasi. Mungkin itu terjadi. Nah kita alami dan terjadi pada kita. Nah selanjutnya, apakah Anda yang B membuka kepala tangan Anda dari yang kita bayangkan tadi? Apa kita buka? Mengapa? Apa alasan membuka kepala tangan? Kalau seandainya kita buka, apa alasannya? Pikir nggak? Yang ini kan ingin mempertahankan, tapi dibukanya apa alasannya? Kan ada alasannya. Karena ada bujuk araya misalnya, ada imbalannya, ya kan? Kemudian, apakah kalau menutup kepala tangan juga itu adalah sangat nggak mau membuka nih, bagaimanapun wujudannya, rayuannya tidak bersedia membuka. Jadi itu alasan. Selanjutnya,
Eh, kegiatan ini sesungguhnya pada kegiatan ini siapa sesungguhnya memegang kendali kontrol untuk membuka atau menutup keterangan tangan. Nah, jadi yang memegang kendali sebenarnya siapa? Bapak Ibu yang menggepal tangan atau kawan yang merayu? Siapa kira-kira? Kalau Bapak kira-kira? Ya, sebenarnya yang kontrol. Nah, ya. Ada Bapak Ibu yang pendapat lain atau sepakat? Sepakat ya? Boleh berpendapat lain Bapak Ibu? Iya, ya kita lihat. Nah, ini sebenarnya itulah sebenarnya betul ya Bapak. Sebenarnya yang mempunyai kontrol itu kita yang memegang tangan. Mungkin kita selama ini menganggapkan bahwasanya kita sebagai guru kita yang punya kontrol terhadap anak itu, bukan anak itu sendiri. Nah, jadi adalah sebuah miskonsepsi. Kita berilustrasi juga, ilusi juga bahwa semuanya penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian kita juga berilusi bahwanya kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuat karakter. Mungkin pernah kita alami dengan cara menunjukkan intimidasi, kemudian membeli tahapan, ya kita anggap tadi itu positif. Nanti kita kita tunggu jawabannya apakah ini betul apa enggaknya nanti pada selanjutnya. Kemudian juga berilusi bahwanya orang dewasa berhak memaksa. Mungkin itu kita alami ke siswa, ke anak, mungkin ke anak kita juga ya. Kalau masih kecil sering ancaman dan raju. Wah, misalnya nanti belikan es krim, misalnya kan. Saya kan gitu juga Pak Ibu. Menunjuk anak saya akhirnya ke es krim lagi. Iming-iming imbalan ini ya. Nah, ini seharusnya kita ubah pada mindset kita atau pandangan kita. Dimana dulu mungkin kita pada stimulasi respon kita realitas kebutuhan kita sama, kita menganggap sama, padahal kebutuhan itu berbeda sebenarnya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Sebenarnya pemahaman pandangan orang lain, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita membuat orang lain sama dengan kita kan. Kemudian perilaku buruk terlihat sebagai suatu kesalahan. Pada paradigma baru semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Kemudian model berpikir menang win solution. Jadi sebenarnya pada penerapan budaya positif ini kita mengubah pandangan kita mungkin dulunya seperti ini. Jadi kita arahkan mindset kita atau pandangan kita terhadap pendidikan itu seperti ini. Nah, awal sebelum kita masuk, kalau Bapak Ibu ingin bertanyakan silakan. Jadi intinya kita merubah pandangan kita atau paradigma kita yang dulu mungkin sifatnya stimulus dan respon ke teori kontrol. Jadi pada perbedaannya kita tidak kontrol. Oke Bapak Ibu. Nah, disiplin itu saya mengambil memetik ya dari Ki Hajar Dewantara perkataan dia dan tulisannya, di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewujudkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Artinya ada tekanan lain kan. Nah, dan peraturan demikian itulah yang harus ada
berada dalam suasana yang merdeka. Tapi kemudian merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Nah, dari perkataan Kiai Dewantara ini saya simpulkan bahwasanya ya artinya aturan disiplin sepakat itu bukan tidak ada dari yang atas, tetap ada. Cuma ketika tadi tidak dari sendiri itu tidak timbul, perlu diwajibkan penguasa lain untuk mendisiplinkan diri kita, kan seperti itu. Ya. Oke, disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu sebenarnya belajar. Nah, belajar apa? Mendisiplin mengacu pada disiplin diri, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dia ini. Jadi disiplin itu menerapkan meyakini pada diri sendiri terhadap nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri. Sebenarnya kebaikan yang universal sebenarnya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara yang dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi maksudnya disiplin positif itu menumbuhkan nilai-nilai kebajikan intrinsik. Artinya sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu sudah ada dalam diri kita kan Bapak Ibu. Kita meyakini itu misalnya menghormati orang tua itu sesuatu yang wajib tak kira-kira? Wajib ya. Nah itu kan sudah kita pahami seperti itu. Nah, itu kan motivasi nilai kebaikan yang sudah ada tertanam dalam diri kita. Karena bisa aja membuang sampah pada tempatnya. Nah seperti itu. Menghormati orang tua, kemudian berlaku sopan santun, menghargai. Itu sebenarnya kan dari nilai kebaikan memang ada dari diri kita. Lalu bagaimana itu bisa timbul dan menjadi sebuah budaya nantinya. Nah intinya di sana yang budaya positif. Pada pendidikan Kiai Dewantara itulah dinyatakan bahwasannya anak kita mendidik itu seperti misalnya seperti petani ya, petani yang menanam biji jagung kata kau dalam buku Kiai Dewantara. Nah, kodrat alamnya ya seperti tanah untuk tadi. Ada tanah, ya zamannya seperti apa ya? Ada perubahan iklim, cuaca dalam tumbuhnya. Nah, si petani inilah yang mempunyai peran memberikan pupuk, kemudian menyemai kalau ada banyak rumput seperti itu. Nah, jadi dia sifatnya menuntun. Nah, tapi kodratnya sudah ada bawaan. Misalnya kalau jagung itu bisa ditanam dengan bibit unggul, kira-kira hasilnya bagus nggak Bapak Ibu? Pasti gitu? Belum tentu. Kenapa belum tentunya Bu? Ya. Jadi perlu penanganan dari salah satunya ada petani, ya ada campur petani. Maksudnya seperti itu Bu. Jadi ke siswa, ke murid itu juga anak-anak mempunyai potensi masing-masing, nilai-nilai masing-masing yang dimiliki anak-anak yang dipengaruhi oleh tadi kodrat alamnya atau kodrat zamannya, karakter bawaannya. Nah kita sebagai guru sebenarnya menuntun anak-anak tadi untuk agar nilai-nilai kebaikan, potensi-potensi yang dimilikinya itu tumbuh dan timbul gitu. Nah, itu maksudnya. Nah, nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama
bahasa maupun latar belakangnya. Nah, salah satu contohnya itu nilai profil pelajar Pancasila. Ini yang dari Kementerian Pendidikan pada kurikulum pendidikan kita. Jadi nilai kebajikan yang diharapkan, yang dituju oleh pemerintah pada pendidikan kita, ini aja: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernilai kritis. Mungkin pada penerapan ini Ibu primary program ya. Nah, penerapan nilai kebaikan ini yang dicetuskannya. Kemudian pada life skill ini, ya. Nah, ada nilai-nilai kebaikan yang mungkin dicetuskan, dikeluarkan oleh lembaga. Sedangkan kita pada pendidikan itu pemerintah kita mengarahkan pendidikan itu kepada nilai profil pelajar Pancasila. Itu tujuannya. Di luar kompetensi mata pelajaran dan keahlian, kalau kita bilang keahlian ya Bu ya. Nah, jadi inilah targetnya. Nah, yang mempengaruhi nilai-nilai itu nantinya diantaranya itu ketika seorang peserta didik melanggar peraturan atau nilai-nilai kebajikan, sebenarnya dikarenakan mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kenapa terjadi pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh anak didik kita ya Ibu yang kita arahnya ke siswa? Karena gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sekarang apa aja kebutuhan dasar manusia pada dasarnya ya? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi targetnya itu kebutuhan dasar. Motivasi perilaku kita itu terbentuk karena ada kebutuhan dasar yang akan kita penuhi. Kita lihat apa aja kebutuhannya, yaitu untuk bertahan hidup, misalnya makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima diperlakukan berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap sebagai pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Jadi ini kebutuhan dasar bagi manusia yang menyebabkan perilaku manusia tadi. Nah, contoh kasus nih Bapak Ibu. Misalnya Ibu Zulaika, guru wali kelas 10 ya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Tangkapnya Tony, beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering kali meminta jajan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy ya? Doni yang melakukan ini. Ya maksudnya si Tommy ya, salah tulis ya. Tommy, Ibu ya, salah ketik. Oke Bapak Ibu. Nah, apa alasan Tommy ya? Yang pertama, karena Tommy lapar dan dia tidak mempunyai uang untuk membeli. Ini asumsi pertama. Karena Tommy lapar dan tidak mempunyai uang untuk membeli makanan dan tidak pula membawa bekal
maka kebutuhan dasar sedang berusaha dipenuhi Tommy apa kira-kira Bu? Dari yang 5 tadi? Tadi dong? Pangan tadi ya, kalian ya. Nah, adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi asumsi pertama kita, Tommy itu mungkin dia lapar gitu kan, jadi dia yang bertahan hidup. Udah ketahuan dulu. Coba kalian ya. Karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan dia pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kasih sayang. Nah, yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi penguasaan. Ya. Karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebebasan kebebasan apa Ibu? Kebebasan yang kita lihat ya. Kebebasan. Ya. Jadi Tommy ingin bebas sifatnya. Dia nggak mau kan terus. Karena dia melakukannya karena iseng saja, dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kayak lulus dari buku ini. Tapi kita lanjutkan tetap ya, kita lulus kita lanjutkan. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita tanyakan ke diri kita masing-masing. Jadi nggak usah disebutkan ya Bu jawabannya ya, cuma kita hayati aja masing-masing. Ya, misalnya bagaimana kita buat perilaku, kemudian mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain. Ya, apakah kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau tidak nyaman? Apakah kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang? Ada ya? Tapi masa itu kamu rahasia aja, khususnya pribadi. Dan apa kira-kira alasan kita melakukan sesuatu? Nah, coba kita jawab dulu Bu, tapi zaman aja ya Bu. Ada yang menyampaikan? Zaman aja lah ya. Oke? Nah, jadi terkadang ada motivasinya, ya motivasi atau dorongan untuk melakukan itu. Di antaranya pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Mungkin kita masih mindset kita seperti ini kan, banyak kita dengan cara memberikan hukuman dan ada yang memberikan imbalan. Nah, sebenarnya yang ketiga itu yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Nah, ini disebut dengan motivasi intrinsik. Ini yang intrinsik, artinya dorongan dari luar, ini dalam diri. Jadi arahnya ke sini. Nah, budaya positif itu maunya timbul itu dari motivasi intrinsik. Nah, yaitu dari menghargai nilai yang penting. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan sesuatu itu bukan karena materi
karena takut. Biasanya kalau datang cepat-cepat tuh biasanya rasanya nah mungkin ini lah Bapak Ibu kan, mungkin jam terakhir nggak ada lagi misalnya kan, jam 12 habis jamnya kan, tapi nantilah ada yang mungkin pulang lah gitu kan. Atau nanti sore aja absen gitu, atau nanti tanda tangan gitu. Mungkin ada juga kita yang tunggulah sampai yang terakhir berjalan gitu. Ada Bapak Ibu, ada ya, tapi motivasinya kan beda-beda. Itu kan maksudnya motivasi Bapak Ibu, motivasinya interistika atau ekstrik. Siswa begitu juga, ketika siswa datang buru-buru ke sekolah cepat-cepat, itu juga ada yang motivasi interistik dan ada yang ekstrik. Jadi tujuannya itu yang betul tuh. Ya, tujuannya karakteristik. Jadi memang nilai itu timbul dari yang diharapkan itu dari karakteristik ini. Nilai-nilai keyakinan yang dimiliki. Nah, tindakan terhadap pelanggaran tadi ada 3 mungkin yang biasa dilakukan, yaitu pertama memberikan hukuman, kemudian membuat konsekuensi, lalu menerapkan restitusi. Kalau hukuman itu penyebabnya itu tidak terencana, tindakan itu tidak terencana atau tiba-tiba, efek pokoknya. Kemudian tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Kan tiba-tiba kena marah, mungkin kita alami. Kita sedang diskusi, nanti bawa ulang kan, efek ya kan. Nah, saya pernah juga berbuat seperti itu, Bu. Kadang ya ini aja yang terakhir sering mungkin yang capek, ada masalah pula mungkin nanti kerja yang banyak kerja. Kadang keluar dia kata-kata yang datang tiara kan. Nah, saya seperti juga kan. Bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis ya, baik itu psikis ataupun fisik, berupa kata-kata yang verbal seperti itu, mulai kata-kata. Kalau konsekuensi dia terencana, disepakati sesuai peraturan. Konsekuensi peraturan, misalnya kita buat kesepakatan kelas ya kan, lambat 5 menit masuk dengan sepakat buat di peraturan sekolah lah, pagar tutup jam 7.30, lewat jam 30 tutup pagar kan, ya terima konsekuensinya. Ya, hanya nggak disepakati kan di rapat kita waktunya pagar sekian. Ke siswa tentu juga Bapak Ibu pernah membuat kesepakatan ya kan, konsekuensi yang disepakati bersama siswa. Ini buat seperti itu. Nah, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid dan siswa merasa dimonitor terus kan. Nah, yang diharapkan itu adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini yang diharapkan itu kita menerapkan model restitusi untuk terhadap tindakan yang kita lakukan terhadap pelanggaran tadi. Oke, kalau sifatnya hukuman itu modelnya paksaan. Ini dianggap sebenarnya hukuman ini dianggapnya gagal sebenarnya. Karena dia paksaan, mendorong menyalahkan diri. Biasanya kalau sering-sering anak itu kan tertekan ya mungkin ya. Kalau kita di rumah sering kena marah kan gak enak juga kan. Jadi pelawan ya orang kan, kalau kita pelawan ya kan. Atau dia jadi introvert, jadi masa minder gitu kan, tekan. Dia dirinya itu ada setiap yang dia jelek. Mulai tidak belajar menyembunyikan kesalahan. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, sehingga dia tidak menjujur ya kan. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Ya. Kemudian
Kemudian kalau konsekuensi sifatnya stimulus dan respon. Misalnya kalau tentang telah waktu terus ada rewardnya gitu ya. Stimulus dan respon. Kalau terlambat ada potongan. Kalau lebih absen ada dalam seminggu. Sama ya kalau di dinas pendidikan itu kalau absen itu kena lebih dari 1 minggu atau lebih dari 5 hari, potong TPP sebenarnya Bu. Ya, pernah alami. Kita itu peraturannya dari dinas. Tapi kalau setuju, ya kan yang diharapkan tadi apa Ibu? Restitusi kan, stimulus dan respon. Ya. Jadi kalau stimulus respon dia sifatnya mendorong disiplin positif, konsep diri kuat, kemudian anak belajar memecahkan masalah. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol. Jadi intinya diharapkan dalam budaya positif itu penerapan restitusi dalam penanganan kesiswaan. Oke, sekarang ada 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru biasanya terhadap siswa itu ada peran kita 5 ini. Nah, bisa sebagai penghukum. Terkadang kita juga bisa sebagai membuat merasa bersalah. Kadang kita juga bisa menjadi teman. Kadang kita juga bisa menjadi pemantau. Kadang kita juga bisa sebagai manajer. Atau lebih mana yang kira-kira sering Bapak Ibu? Kira-kira kita di posisi mana lebih sering? Teman. Ya, seharusnya manajer Bapak, tapi biasanya maksudnya. Biasanya kita di posisi mana? Mantap Bu. Yang mungkin yang menjawabnya kita masing-masing lah Bapak Ibu ya. Ya. Tapi coba kita amati bagaimana itu pada posisi penghukum, intimidasi, merasa bersalah. Coba kita lihat amati video ini ya Bapak Ibu. Ini bisa nih naik golongan ke 4 kasus, 9 kasus. Bisa ya Bu? Bisa. Ya ada angkat C Keempat C. Keempat A, 9 kasus. Nanti ditambah lagi ya. Hanya berdiri. Berdiri. So, kalau itu dari mana? Orang pinggir saja. Yang punya apa itu kan? Ya ada Waalaikumsalam. Hai Kaisa. Duduk. Pak ingin cerita dengan bagaimana keadaan Kaisa ini? Sepertinya sudah tidak baik ya. Oh begitu. Ya pasti Kaisa sedih. Bapak juga akan sedih apabila berarti. Kaisa pasti punya alasan. Ya, fokus dalam belajar. Dan Bapak perhatikan tadi kalau Bapak masuk, Kaisa sudah sedih, lesu dan tidak bersemangat. Bapak ingin mendengar apa yang Kaisa sedih. Oh begitu. Pasti kejujurannya seperti itu ada alasannya kan? Iya Pak, karena kita kemarin sempat kita berjalan juga. Jadi sekarang buat kita makin pusing untuk menjadi dari sana. Tambah udah berusaha
untuk kita menjaga keadaannya. Ya bisa lalai karena nontonan ini. Aturan nonton media. Nah, ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Sebagai yang diharapkan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Atau salah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke? Yang dimaksud apa? Pengawas, memantau, atau membuat merasa bersalah? Apa? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya. Ayolah lakukan jadi Bapak Ibu ya. Mantap, bersalah. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Dia memberikan konsekuensi ya berarti. Konsekuensi dari artinya. Utama dia itu. Kalau di manajer itu dia memberikan restitusi intinya. Masalah ada pada siswa. Karena kita harapkan pada restitusi tadi yang dimana kita berposisi sebagai seorang manajer nantinya. Nah, makanya kita harus memiliki keyakinan kelas atau dengan ada diharapkan ditanamkan pada siswa kita. Jadi memakai seragam sekolah itu bukan karena tata tertib sekolah, tapi ada nilai kebajikan di situ. Memakai seragam sekolah, nilai kebajikannya adalah bagaimana melatih seorang siswa itu profesionalisme yang akan mendukung karirnya di masa depan. Memakai sepatu hitam, mengapa wajib siswa memakai sepatu hitam? Bukan karena peraturan, ada nilai kebajikannya di situ, yaitu kebersamaan, melatih profesionalisme siswa. Nah, itu yang belum tertanam di diri siswa kita. Jadi maupun peraturan-peraturan sekolah yang lain. Makanya itu kita jadikan keyakinan kelas. Artinya kita harapannya adalah menuntun siswa-siswa kita apa yang mereka lakukan terhadap peraturan sekolah. Ada nilai kebajikan di situ. Bukan karena takut Bu Farida gitu. Itu ya Bu. Jadi pakai jilbab putih bukan karena takut Bu Farida. Itu nilai kebajikannya apa? Putih berarti ada kebersamaan, ada nilai dasar bersama, ada melatih disiplin, melatih profesionalisme dia ke depan, ke ruang bekerja ke depan. Jadi mungkin itu termasuk saya ya, PR bagi saya menanamkan ke siswa-siswa. Dan setiap bimbingan wali kelas selalu memilahkan sama siswa, itu yang kamu kalau memakai jilbab putih itu bukan karena takut Bu Farida, saya bilang. Tapi ada nilai kebajikannya di situ. Nah, itu mungkin sepatu hitam bukan sekedar memakai sepatu hitam aja gitu. Jadi mungkin itu dimulai dari kelas kita yang kecil, kita sebagai wali kelas membuat keyakinan kelas itu memang. Tapi memang sangat butuh proses, memang nggak bisa semudah memberikan tepuk tangan untuk menanamkan itu pada siswa kita, gitu. Termasuk anak-anak kita sendiri itu. Kemudian kadang-kadang apresiasi itu memang butuh juga untuk memotivasi siswa. Cuma mungkin kalau keyakinan kelas apresiasi itu kita lakukan tidak usah kita sebutkan, tetapi nanti di akhir tetap kita berikan apresiasi gitu. Kalau saya kadang-kadang ada juga sih keceplosan, kadang-kadang masih keikutan yang lama. Nanti kelompok terbaik akan Ibu berikan seperti ini misalnya. Tapi sebenarnya sebaiknya tetap kita berikan apresiasi, tetapi tidak kita sebutkan di akhir aja gitu. Jadi tetap mungkin itu sejauh itu pengetahuan saya tentang budaya positif itu. Terima kasih Pak Rizky Budi. Mas Bu, terima kasih kita ucapkan kepada Bu Bisa Suriti.
Terima kasih kepada WP atas tambahan penguatan yang diberikan. Jadi intinya mengikuti Bu, anak itu paham dia terhadap apa nilai kebaikan yang ada di balik tindakan perilaku itu. Itu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, baik. Saya selaku pemateri sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktu kesempatan yang diberikan untuk hadir pada kegiatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf atas penyampaian saya. Jika ada kurangnya itu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.